perbandingan matematika kelas 7, maksud perbandingan dan aplikasi perbandingan. Maksud dari kata perbandingan yaitu sebuah cangkir jika ditimbang beratnya adalah 30 gram. Jika ada 4 cangkir yang sama dengan cangkir yang pertama, jika ditimbang bersamaan, maka beratnya adalah berapa? Bagus sekali ya. 4 kali 30 yaitu 120 gram. Nah, perbandingan yang dapat kita buat dari dua kondisi ini bagaimana? Kondisi A dan B, perbandingan yang dapat dibuat adalah berat cangkir A dibanding berat cangkir B. Di sini sama-sama satuan berat yang dibandingkan, yaitu sama dengan 30 banding 120 atau 30 per 120. Perbandingan dalam matematika ditulis dalam bilangan yang paling sederhana atau paling kecil. Di sini kita sederhanakan dengan cara membagi dengan FPB-nya, yaitu dibagi dengan 30. Kedua-duanya sama-sama dibagi 30 diperoleh 1 banding 4, atau dapat ditulis dengan 1.24. Perbandingan berikutnya yang dapat dibuat dari dua gambar ini adalah banyak cangkir A dibanding banyak cangkir B, yaitu sama dengan 1 banding 4. Nah, jika kita menulis perbandingan berat cangkir A dibanding banyak cangkir B, nah di sini tidak bisa dibandingkan antara berat dan banyaknya. Kondisi ini berat dengan banyak ini beda ukuran, beda satuan, maka ini tidak bisa dibandingkan ya. Ingat, perbandingan adalah satuannya sama-sama dibandingkan ya. Jadi satuannya harus sama. Berat dengan berat, banyak dengan banyak, kuantitas dengan kuantitas, kalau panjang dengan panjang. Kalau berat dengan banyak ini tidak bisa dibandingkan. Nah, ini kita skip dulu ya. Kita hapus. Nah, penulisan perbandingan 1/4 dengan 1.24 ini dibaca 1 banding 4. Istilah lain dari perbandingan adalah rasio. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan perbandingan. Nah, contoh sederhana perbandingan sebagai berikut. Dwi memiliki kelereng 8 butir, sedangkan Toyo memiliki kelereng 28 butir. Berapa perbandingan banyak kelereng Dwi terhadap banyak kelereng Toyo? Jawab, kita tulis perbandingannya banyak kelereng Dwi per banyak kelereng Toyo. Penulisannya kelereng Dwi di atas, kelereng Toyo di bawah ya, karena soalnya adalah kelereng Dwi terhadap kelereng Toyo. Jangan dibalik ya. Kita tulis di sini perbandingannya 8 dibanding 28. Dalam perbandingan bilangannya sederhana, kita bagi dengan FPB-nya 4 dibagi 4, kedua-duanya diperoleh 2 banding 7. Jadi perbandingan banyak kelereng Dwi terhadap banyak kelereng Toyo adalah 2 banding 7. Artinya kalau Dwi mempunyai 2 kelereng, Toyo mempunyai 7. Kalau Dwi mempunyai, kita kalikan 10 misalkan ya, Dwi mempunyai 20, Toyo mempunyai 70. Kalau kita kalikan 4, Dwi mempunyai 8 kelereng, Toyo mempunyai 28 kelereng. Ini adalah maksud dari kata perbandingan. Nah, aplikasinya bagaimana? Aplikasi perbandingan, contohnya
Perbandingan umur A dan B adalah 3:2. Jika umur A 21 tahun, berapa umur B? Jawabnya kita tulis perbandingannya seperti ini. A per B ya, A-nya di pembilang, B-nya di penyebut, A di atas, B di bawah, boleh begitu. Sama dengan 3/2, 3:2. Jadi ingat ya, A-nya perbandingannya 3, B-nya perbandingannya 2. Nah, kemudian kita substitusi, kita ganti nilai A-nya yaitu 21. Perbandingannya 3:2. Untuk mencari B, kita lakukan dengan istilahnya perkalian silang. B kali 3 diperoleh 3 kali B atau disingkat 3B. Kemudian 21 dengan 2 kita kalikan. Nah, kita tidak perlu kalikan dulu ya. Kalau dikalikan juga boleh. Karena kita mencari B, 1B, maka 3B ini harus dirubah menjadi 1. Caranya kita bagi dengan 3. Sebelah kanan ruas sama dengan juga kita bagi 3. 21 dengan 3 ini boleh dibagi ya, karena hasilnya bulat ya. Ini 7. Kemudian dengan 3 kita bagi 1. Kita peroleh 1B atau B 7 kali 2 yaitu 14. Jadi umur B adalah 14 tahun. Atau bisa juga kita mencari satuan unit perbandingannya ya. A di sini memiliki perbandingan 3 dengan nilai 21 tahun. Kita cari satu unit itu berapa tahun ya? Caranya kita bagi 3. Semuanya kita peroleh 1 unit perbandingan nilainya 7 tahun ya. 21 bagi 3 7. Karena ditanya B nilai perbandingannya 2 unit. Kalau 1 unit 7, kalau 2 unit berarti 2 kali 7 yaitu 14. Ya, ini pengertiannya dari aplikasi perbandingan. Wah, ribet sekali. Ya, kalau memang ribet, ada cara smart ya, cara singkat, ya, cara instan, boleh dibilang begitu, adalah sebagai berikut. Cara smartnya adalah umur B sama dengan 2/3. 2 di sini adalah perbandingan B yang ditanya ya, 2-nya ditempatkan di bagian pembilang atau atas. Kita kali umur A. Kemudian umur A-nya 21, ini kita bagi 3, 7, kita peroleh umur B adalah 14. Ini cara smartnya, cara singkat, cara instannya boleh dibilang begitu. Bagaimana ada gambaran ya, pengertian dengan cara smart. Baik, aplikasi perbandingan berikutnya. Dari perbandingan tadi, sekarang diketahui yang bagian B, bagian belakang, tadi bagian depan. Caranya bagaimana? Analog dengan tadi, kita tulis perbandingannya A banding B, ya, 3/2. Kita substitusi nilai B-nya sekarang 20. Ya, kita mencari A, kita kalikan silang istilahnya. 2A, 2 kali A sama dengan 20 dengan 3 kita kali ya, 20 kali 3. Nah, untuk mencari A, 1A kita bagi 2. Sebelah kanan juga harus kita bagi 2. Supaya nilainya tetap ya, tidak merubah dari konteks atau soal. Nah, ini 20 boleh dibagi 10 ya, dibagi 2. Kemudian 2 dibagi 2 adalah 1A. Jadi peroleh A sama dengan 10 kali 3 yaitu 30. Jadi umur B adalah 30 tahun. Kalau mencarinya dengan menggunakan 1 unit itu berapa nilainya? Berarti B-nya adalah 2 unit dalam perbandingan, nilainya 20. Kalau mencari 1 unit berarti kita bagi 2. Ini juga tahunnya kita bagi 2. Kita peroleh 1 unit dalam perbandingan, nilainya 10
tahun ya, 20 bagi 2. Karena ditanya A itu adalah 3 unit dalam perbandingannya, maka nilainya adalah 3 kali 10 sama dengan 30 tahun. Cara smart, bagaimana cara smartnya? Adalah sebagai berikut. Analog dengan tadi, yang dicari sekarang adalah A, maka umur A sama dengan 3/2, 3-nya di bagian pembilang, bagian atas yang dicari ya, kali umur B. Kita ganti umur B-nya adalah 20. Ini bisa kita bagi 2, 10. Maka umur A adalah 30 tahun. Lebih singkat, lebih smart. Aplikasi berikutnya, aplikasi perbandingan. Perbandingan uang A dan uang B adalah 4:5. Jika jumlah uang A dan B adalah Rp180.000, berapa selisih uang mereka? Nah, jadi di sini diketahui bukan A dan B, tapi jumlah uang A dan B. Jawabnya adalah sebagai berikut. Karena diketahui jumlah uang A dan B, maka kita mulai menghitungnya dari jumlah perbandingan A dan B, yaitu 4 tambah 5, 9. Dengan cara mencari 1 unit nilainya berapa? Ya, di sini 9, itu nilainya adalah 180.000. Maka untuk mencari 1 unit kita bagi 9. Ini juga kita bagi 9, kita peroleh 1 unit nilainya adalah 20.000. Nah, banyaknya uang A karena 4 unit berarti 4 kali 20.000 yaitu 80.000. Banyaknya uang B 5 dalam perbandingan 5 unit kali 20.000 adalah 100.000. Karena ditanya selisih 100.000 dikurangi 80.000. Ya. Nah, jadi selisih A dan B di sini adalah 20.000 ya. Ini kalau kita mencari nilai 1 unit ya. Cara smart, apakah ada cara smartnya? Ada ya. Jangan khawatir. Cara smartnya selisih A dan B ini yang ditanya ya. Maka kita tulis selisih dari perbandingannya 5 dikurangi 4. Jadi yang besar dikurangi kecil per 4 ditambah 5. Kenapa bagian bawah penyebutnya 4 tambah 5? Karena yang diketahui adalah jumlah uang mereka. Berarti jumlahnya di bawah. Kemudian kita kali jumlah uang mereka 180. Nah, di sini 5 dikurangi 4 1. 4 tambah 9. 4 tambah 5 9 ya. Dikali 180. Nah, ini kita bagi ya, kita kali, diperoleh selisih A dan B 20.000. Cukup singkat dan smart ya. Boleh memilih caranya yang pertama atau yang kedua ya. Nah, aplikasi berikutnya, perbandingan uang A dan uang B adalah 2:5. Jika selisih uang A dan uang B 12.000, berapa jumlah uang mereka? Kebalikannya ya, diketahui selisih. Nah, boleh mencari uang masing-masing atau boleh cara smart ya. Karena diketahui selisih uang A dan B, maka kita mulai menghitungnya dari selisih perbandingan A dan B, yaitu 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi selisihnya kita kurangi bilangan yang besar di perbandingan ya. Nah, ini kalau kita mencari nilai 1 unit ya. Jadi di sini selisihnya 3 itu di perbandingan tuh nilainya 12.000. Nah, kalau 1 unit berarti 3-nya kita bagi 3 untuk memperoleh 1. Kita akan mencari 1 unit tuh nilainya berapa dari perbandingan. Diperoleh di sini 1 ya. 12 dibagi 3 4.000. Jadi 1 perbandingan 1 unit itu nilainya 4.000. Nah, untuk A itu kan 2 perbandingan atau 2 unit, berarti 2 kali 4.000 8.000. Yang B nya
5 kali 4.000, 20.000. Karena ditanya jumlah uang mereka, maka 20 ditambah 8.000 atau dibalik ya, 8.000 ditambah 20.000, boleh komutatif. Nah, jumlah A dan B adalah 28.000 ya. Ini kalau kita menghitungnya dengan mencari nilai 1 unit perbandingan berapa. Nah, cara sematnya ada ya. Cara sematnya sebagai berikut. Ditanya jumlah, maka jumlah A dan B, uang A dan B maksudnya, kita tulis perbandingannya. Jumlah di sini perbandingannya di jumlah ya, diletakkan di bagian pembilang atau atas perbandingan. 2 ditambah 5 per 5 dikurangi 2. Selisihnya di bawah karena diketahui selisih. Baru kita kalikan, selisihnya adalah 12.000. Kita hitung di sini 2 tambah 5, 7. 5 dikurangi 3, 2 dikali 12. Nah, kita bisa coret ini kan, kita bagi maksudnya ya. Sama-sama dibagi 3 adalah 4.000. Tinggal 7 kali 4. Jadi jumlah uang A dan B adalah 28.000. Cukup simple, cukup smart, dan cukup sederhana ya. Boleh menggunakan cara per unit, boleh menggunakan cara smart. Nah, untuk pemahaman kita, bahan untuk uji penalaran kita setelah melihat video ini, ya, silakan dicoba perbandingan bertingkat sebagai berikut ya. Diketahui perbandingan kelereng A dan B 2:5. Sedangkan perbandingan kelereng B dan C adalah 3:4. Jika diketahui jumlah kelereng semuanya A tambah B tambah C 246 butir, berapakah banyak kelereng masing-masing? Nah, selamat mencari solusinya sendiri. Semoga berhasil. Tidak usah takut ya, dicoba. Sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa untuk pertemuan pembelajaran selanjutnya.